Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi Purwatmoko. Saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman di Dinas PUPR dan PERA Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini saya juga sekaligus menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air di Dinas PUPR dan PERA Provinsi Kalimantan Timur. Dan juga saya sampaikan sebelumnya, sejak tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2025 kemarin, saya menjabat sebagai Kepala Bidang di Bidang Bina Marga Dinas PUPR dan PERA Provinsi Kalimantan Timur. Untuk di bidang Bina Marga, saat itu kami menangani program pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi kegiatan pembangunan baru jalan dan jembatan maupun rekonstruksi jalan dan jembatan yang sudah ada. Kemudian di bidang perumahan dan permukiman, saat ini kami menangani 3 program. Yang pertama adalah program pengembangan perumahan, kemudian ada program kawasan permukiman, dan yang terakhir adalah program peningkatan PSU. Untuk di program pengembangan perumahan, kami menangani meliputi penyusunan DD bagi rumah kena relokasi program provinsi, maupun bagi rumah korban bencana provinsi. Selain itu, kami juga melakukan koordinasi dan sinkronasi penyelenggaraan perumahan, yaitu melalui program gratis biaya administrasi perumahan atau GBA yang menjadi salah satu dari program gratis pol dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Rudy Masud dan Seno Aji. Selanjutnya, di program kawasan permukiman, kami memiliki kewenangan untuk menangani permukiman dengan luasan 10-15 hektar yang menjadi kewenangan dari provinsi. Dan terakhir, kami menangani program peningkatan PSU atau prasarana sarana umum yang meliputi penanganan sarana umum di permukiman seperti jalan di permukiman, saluran drainase, sarana ibadah, taman, lapangan olahraga, penanganan kebakaran, dan sanitasi di kawasan permukiman. Kemudian di bidang sumber daya air, kami menangani satu program, yaitu program pengelolaan sumber daya air. Ini kegiatan kami meliputi bangunan pengaman pantai, pembangunan jaringan irigasi, normalisasi atau restorasi sungai, pembangunan sumur air tanah untuk air baku, peningkatan atau pembangunan tanggul sungai, dan juga kegiatan pengendalian banjir. Kalimantan Timur dianugerahi potensi sumber daya alam dan letak geografis yang sangat strategis. Mulai dari pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan, hingga pariwisata. Semua potensi tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan layak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur. Pentingnya menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Hubungan tersebut dibangun melalui komunikasi yang terbuka, koordinasi yang berkelanjutan, serta kolaborasi yang saling mendukung demi tercapainya tujuan pembangunan daerah di Kalimantan Timur. Penyusunan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan tahapan strategis untuk memastikan program dan kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien, serta sesuai prioritas daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Diagnosis organisasi merupakan langkah strategis untuk menilai kondisi internal organisasi secara menyeluruh guna meningkatkan efektivitas, kinerja, kualitas pelayanan, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penyusunan rencana kinerja SKPD merupakan tahapan penting dalam memastikan arah kebijakan, program, dan kegiatan organisasi berjalan selaras dengan visi pembangunan daerah serta target kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan kriteria evaluasi kinerja kebijakan merupakan langkah penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, serta dampak kebijakan terhadap pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Kriteria evaluasi disusun berdasarkan indikator yang jelas, terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan organisasi. Aspek yang dinilai meliputi tingkat pencapaian target program,
efisiensi penggunaan anggaran, kualitas hasil pekerjaan, ketepatan waktu pelaksanaan, manfaat bagi masyarakat, serta kesesuaian dengan peraturan dan rencana pembangunan daerah. Pengelolaan penanganan konflik merupakan upaya penting dalam menjaga stabilitas sosial, persatuan, serta ketentraman masyarakat. Penanganan konflik dilakukan secara terencana, cepat, dan tepat guna mencegah meluasnya permasalahan yang dapat mengganggu pembangunan suatu daerah. Peran yang dijalankan meliputi koordinasi lintas sektor, fasilitasi penyelesaian perselisihan, penyusunan langkah pencegahan, serta pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kerukunan dan persatuan. Selain itu, dilakukan pengawasan terhadap potensi isu yang dapat memicu konflik di lingkungan masyarakat. Penyusunan dokumen rencana teknis pengadaan barang jasa pemerintah merupakan tahapan penting untuk memastikan proses pengadaan berjalan efektif, efisien, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pengadaan agar kebutuhan organisasi dapat terpenuhi secara tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran. Pengelolaan kualitas pelayanan pemerintah merupakan upaya strategis untuk memastikan setiap pelayanan publik diberikan secara cepat, tepat, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang berkualitas menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penerapan etos kerja pelayanan publik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan aparatur yang profesional, disiplin, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penerapan etos kerja pelayanan publik diwujudkan melalui kegiatan perbaikan dan pemeliharaan jalan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aparatur bekerja secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab untuk memastikan infrastruktur jalan dalam kondisi baik, aman, dan layak digunakan. Perumusan dokumen informasi organisasi merupakan kegiatan penting untuk menyediakan data dan informasi yang akurat, terstruktur, serta mudah diakses sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Dokumen informasi organisasi berfungsi sebagai media komunikasi internal maupun eksternal mengenai profil, tugas, fungsi, program, serta capaian kinerja organisasi. Identifikasi potensi korupsi dalam organisasi merupakan langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Bertujuan mendeteksi secara dini area rawan penyimpangan sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan secara efektif dan berkelanjutan. Penerapan standar pelayanan dalam proses pelayanan pemerintah merupakan langkah penting untuk menjamin setiap pelayanan publik dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan cepat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Standar pelayanan menjadi pedoman bagi aparatur dalam memberikan layanan yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kerjasama dengan konsultan merupakan langkah strategis untuk mendukung penyusunan perencanaan, pelaksanaan program, serta peningkatan kualitas hasil pekerjaan sesuai kebutuhan organisasi. Keterlibatan konsultan memberikan dukungan keahlian teknis, kajian profesional, dan rekomendasi yang diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan secara efektif dan tepat sasaran. Kami terus berkomitmen menghadirkan pembangunan yang berkualitas, merata, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur. Melalui pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur yang maju dan sejahtera, kami memiliki tanggung jawab strategis dalam merencanakan, membangun, serta menjaga kualitas infrastruktur tersebut agar layak bagi masyarakat Kalimantan Timur. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.